Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya kepadanya, atau orang yang bernasib bagaikan benda yang diperjualbelikan. Ia tidak dapat menentukan apa yang hendak dilakukan, sebab ia telah dikuasai oleh orang lain. Budak adalah manusia yang dimiliki oleh seorang majikan dan tidak memiliki hak asasi manusia. Dengan tenaga yang dimilikinya, budak punya nilai ekonomis. Mereka mengerjakan berbagai jenis pekerjaan kasar. Budak dipekerjakan sebagai tukang, pekerja kebun, di galangan kapal, di gudang atau di rumah tangga. Ada yang harus menjual hasil pertanian atau melacur, supaya si pemilik mendapat rezeki. Tulis Adolf Hugen dalam Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, cetakan tahun 2016. Hey Werner, wij geen hoerenbed. Biasanya budak-budak itu berasal dari tawanan perang maupun orang yang berutang. Belakangan ini, cara menilai budak di Nusantara juga berkembang. Adolf Hugen dalam karyanya Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, cetakan tahun 2016, kembali mengatakan, awalnya harga budak ditentukan dari usia dan tenaganya. Namun pada abad ke-18, harga beli seorang perempuan muda 2-3 kali lebih tinggi daripada harga beli laki-laki. Penyebabnya adalah banyaknya imigran lelaki Tionghoa karena mereka butuh istri. Lama-lama bukan hanya orang Tionghoa yang perlu teman hidup, tapi juga orang Belanda dan Arab. Hanya bentuk relasinya dan ikatannya saja yang berbeda. Orang Arab yang Islam biasanya menikahinya, meski hanya secara siri. Begitu juga orang Tionghoa. Orang-orang Belanda kebanyakan tetap memperlakukannya sebagai budak, tak perlu pernikahan sama sekali. Mereka memilih mengambil budak karena alasan praktis. Menurut Hugen, laki-laki di Betawi, baik itu Belanda, Tionghoa, Melayu, dan Arab, membutuhkan budak untuk kawin. Sebab wanita Belanda, Tionghoa, Arab asli hampir tidak ada. Beberapa orang Belanda yang pernah tidur dengan budak pernah jadi gubernur jenderal maskapai dagang Hindia Timur, alias Verenigd Oost-Indisch Company, atau disingkat dengan VOC. Biasanya mereka berhubungan dengan budak-budak itu sebelum punya istri Belanda. Maklum, mendatangkan perempuan dari negeri Belanda di masa itu sangat mahal ongkosnya. Salah satunya adalah Reiner de Klerk yang menjadi gubernur jenderal VOC dari tahun 1777 hingga tahun 1780. Waktu belum berjabatan tinggi, de Klerk kumpul kebo dengan seorang wanita berstatus budak. Tulis Hugen dalam Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, tahun 2016. De Klerk yang memulai karirnya sebagai perwira Angkatan Laut VOC itu pernah jadi akuntan dan pedagang VOC sebelum menjadi pejabat tinggi di VOC. Setelah kaya raya, barulah dia menikahi Sophia Westphal, putri dari keluarga terpandang. Sementara itu, anak laki-laki dari hubungan gelapnya dengan budak perempuan pun dikirim ke negeri Belanda. Gubernur Jenderal pendahulu de Klerk, yaitu Gustav Willem Baron van Imhoff, menjabat dari tahun 1743 hingga tahun 1750, juga pernah punya kisah dengan budak. Setelah Siem Huisman meninggal dunia pada tahun 1743, Baron van Imhoff menerima seorang wanita budak belian cantik, hadiah dari Ratu Bonne. Setelah kekasih ini dibebaskan dan dibaptis, diberi nama Helena Peters, lalu dinikahi oleh van Imhoff. 2 dari 3 anak hasil pernikahan ini disahkan dan pindah ke Belanda. Di luar daftar Gubernur Jenderal VOC, seorang Belanda terkenal lainnya adalah Herman Werner Mutinge. Dia salah satu anggota Dewan Hindia. Laki-laki kelahiran Amsterdam ini pernah menjadi penasehat Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, yaitu Thomas Stanford Raffles. Herman Werner Mutinge juga melakukannya. Dia kumpul kebo dengan 3 budak perempuan yang masih muda, meski sudah beristri perempuan Indo-Belanda. Kita, cepat.
Thomas Stanford Raffles yang dikenal sebagai laki-laki mulia di jajahan Inggris itu juga tak bertindak keras kepada orang terdekatnya yang bercinta dengan budak-budak mereka. Raffles sendiri dikenal sebagai pria yang beristri perempuan terhormat, yaitu Olivia Mariam de Venice. Salah satu kolega Raffles yang dikenal kerap main-main dengan budak perempuannya adalah Alexander Hare. Hare memberi contoh ekstrim bagaimana seorang laki-laki terhormat Eropa meniduri budak-budak perempuan-perempuannya. Dia kawini gadis penari 14 tahun bernama Dista sebelum lebih lanjut berlayar ke timur. Tulis Tim Hennigan dalam Raffles and the British Invasion of Java, cetakan tahun 2012. Menurut Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil, Petit Tishwa, Indonesia, volume 1 cetakan tahun 2004. Dista tadinya adalah seorang penari dari kumpulan penari dan penyanyi yang memberi hiburan pada pesta raja-raja, tuan tanah besar itu, lalu dibelinya dengan harga mahal. Ketika berkuasa di Kalimantan Selatan di bawah kuasa Raffles, menurut J.U. Lontan dalam Menjelajah Kalimantan, cetakan tahun 1985, Hare mendapat 4.000 budak untuk mengerjakan tanah, belum lagi 200 budak dari Sultan Banjar untuk membuka daerah yang dikuasakan kepada Hare. Rosihan Anwar dalam bukunya kembali mengatakan, dari sejumlah budak tersebut, minat Hare terutama tertuju kepada budak-budak perempuan yang berasal dari berbagai etnis di Nusantara. Ada Moskina dari Tanah Bugis, Sarinten Jagolan dari Sunda, Mariatim dari Timor, Kodar Mina dari Papua. Dari luar Nusantara, Hare tak mau ketinggalan. Selain Dista dari India, Hare punya Marona dari Basuto, juga Nyoan dari Kanton Tiongkok. Meski main gila sana-sini, Dista adalah perempuan yang paling disayangi oleh Hare. Di luar pejabat-pejabat Eropa tadi, ada juga kalangan pedagang kaya raya di Eropa yang melakukannya juga. Salah satunya adalah Yehud Leib Yegel-Igel alias Leendert Meijer, pedagang emas kaya raya di Betawi yang pernah jadi pemilik rumah besar Pondok Gede dan gedung arsip Jalan Gajah Mada ini. Menurut Adolf Heuken, meniduri 4 budak perempuannya dan masing-masing budak perempuan itu memberi 1 anak pada Meijer. Budak perempuan tentu saja punya harga mahal di awal abad ke-19 itu. Di masa Raffles berkuasa, menurut catatan Heuken, seorang budak perempuan asal Bali dihargai 50 hingga 100 dolar, sementara budak laki-laki 10 hingga 30 dolar saja. Budak perempuan asal Bali sangat laku di kalangan orang Belanda dan Tionghoa. Mereka dianggap tak hanya pandai mengurus rumah tangga, tapi juga rupawan. Demi menjaga moral orang-orang Tionghoa agar semangat dan sehat hidupnya, Raffles pun ikut serta mengimpor budak wanita Bali untuk laki-laki Tionghoa di Singapura. Selain perempuan Bali, perempuan Nias yang sehat dan cantik juga dihargai 100 dolar. Laki-laki Eropa sendiri sering mengambil perempuan Bali atau Nias untuk dijadikan gundik mereka. Itulah beberapa catatan sejarah tentang bagaimana bangsa Eropa, terutama para pembesarnya, menggunakan budak sebagai pelampiasan nafsu mereka. Mereka tidak menikahi para budak tersebut. Berbeda dengan orang Arab dan Tionghoa, banyak yang mengawininya dengan ikatan pernikahan. Bagaimana mungkin bangsa yang katanya beradab di atas bangsa lainnya melakukan kumpul kebo dengan para budak perempuan yang tidak bisa melawan? Bukankah mereka sudah melanggar larangan dalam agamanya sendiri? Banyak sekali pertanyaan yang bisa kita ajukan sebenarnya. Akan tetapi itu semua sudah menjadi sejarah yang hanya bisa kita pelajari, renungi, dan abadikan. Tentunya untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.